Vietnam pun memiliki kelebihan lainnya. Menteri Keuangan 2013-2014 Khatib Basri menyatakan kemudahan regulasi investasi dan reformasi struktural di dalam negeri membuat Vietnam menjadi negara yang sangat business friendly bagi para investor. Dengan reformasi struktural, mulai dari perizinan dimudahkan, friendly kepada investasi, sangat business friendly. Dan itu bisa dilakukan. Itu yang menjelaskan kenapa yang disebut oleh Presiden Jokowi dari 33 investasi, 23 kalau saya nggak salah. Ya. Itu masuk Vietnam. Saya Hilmi Syafiq dengan NPM 22068102444 hendak melaksanakan tugas video mengenai Doi Moi yang merupakan salah satu pemenuhan terhadap ujian tengah semester mata kuliah politik di Indochina. Halo, saya Fatia Safila, saya adalah mahasiswa ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan NPM 2206-076105. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS politik di Indochina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan Doi Moi dan mengapa kebijakan Doi Moi di Vietnam tidak mempengaruhi liberalisasi di Vietnam. Sebelumnya, kita perlu mengetahui latar belakang kebijakan Doi Moi diterapkan. Pada tahun 1954, Vietnam Utara dan Selatan adalah dua negara berbeda serta punya ideologi berbeda, sehingga mereka punya sistem ekonomi yang berbeda pula. Kemudian, pada tahun 1976, ketika Vietnam bergabung menjadi satu negara, Vietnam Utara berusaha untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang sosialis untuk seluruh Vietnam. Vietnam juga membuat perencanaan 5 tahun, terhitung sejak 1976 hingga 1981 lewat kebijakan 5 Years Master Plan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Partai Komunis Vietnam. Selain itu, pada sektor industri, Vietnam memprioritaskan industri berat. Caranya adalah dengan menggeser produksi skala kecil ke skala besar tanpa melewati tahap kapitalis. Hal ini diciptakan demi menciptakan negara Vietnam yang sosialis dan industri modern. Tetapi kebijakan ini tidak berhasil. Sulit menerapkan kebijakan ini di Vietnam Selatan yang sebelumnya bersistem ekonomi liberal. Akibatnya, situasi ekonomi menjadi sulit seperti hiperinflasi, kurang investasi yang masuk, dan sulitnya pertumbuhan ekonomi. Pada 1986, Partai Komunis Vietnam mengenalkan kebijakan Doi Moi. Doi Moi sendiri artinya renovasi atau pembaruan. Melalui kebijakan ini, Vietnam mengubah sistem ekonominya dari terpusat menjadi mixed market economy. Jadi, sistem ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi liberal tapi masih di bawah pengawasan pemerintah. Lewat kebijakan Doi Moi, sektor ekonomi dibangun dengan memajukan bidang pertanian, perdagangan, dan sektor industri. Inti dari kebijakan Doi Moi diantaranya adalah 1. Reformasi lahan pertanian. Petani dibolehkan untuk sewa jangka panjang dan punya hak produksi yang lebih besar. Kebijakan ini menjamin hak kepemilikan dan hak waris, gadai, sewa, dan pertukaran. Kedua, liberalisasi perdagangan dan investasi. Untuk memperkuat nilai dong mata uang Vietnam, pemerintah mengurangi hambatan tarif ekspor-impor, menerbitkan undang-undang investasi asing, mengurangi pembatasan perusahaan asing, dan membolehkan produsen untuk menjual barangnya pada perusahaan asing yang berlisensi. 3. Pengakuan sektor swasta. Pemerintah Vietnam mendorong sektor swasta dengan kebijakan hak dan kewajiban khusus perusahaan swasta. Selain itu, diberlakukan juga reformasi pajak, seperti pajak omset, pajak penjualan khusus, dan pajak keuntungan. Pemerintah juga menghapus kontrol harga. Pengaturan bank komersil dan bank sentral dibedakan. Pengaturan mata uang asing telah diliberalisasi. Sistem perbankan juga memiliki lebih banyak kebebasan dan otonomi daripada perusahaan multinasional lainnya. Kemudian yang terakhir, untuk mengatasi hyperinflasi, Vietnam juga melakukan tindakan anti-inflasi seperti pengetatan anggaran, disiplin fiskal yang lebih ketat, dan pengendalian kredit. 4. Penguatan sains dan teknologi lewat komersialisasi.
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan difokuskan pada sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Doi Moi tidak ada batasan jangka waktu seperti kebijakan sebelumnya 5 Years Master Plan yang berlaku 5 tahun. Pada masa awal kebijakan Doi Moi diterapkan, masa-masa tersebut menjadi masa-masa yang kritis juga karena pelaksanaannya masih lemah, terutama pada mekanismenya. Kebijakan Doi Moi merupakan suatu bentuk liberalisasi ekonomi yang telah mengubah Vietnam secara signifikan, terutama dalam perekonomian dan membaiknya kondisi kesejahteraan rakyat. Kemajuan tersebut dapat dilihat pada peningkatan pendapatan per kapita. Data dari laman berita Antara News menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita dari $470 Amerika Serikat pada tahun 2001 menjadi $2.500 Amerika Serikat pada tahun 2015. Selain itu, Vietnam juga berhasil memperkuat relasi perekonomian internasional. Sebagai contoh yaitu jalinan ekonomi yang semakin baik dengan IMF dan Bank Dunia. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan. Sebelumnya terdapat ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekret Nomor 43 Tahun 2006 mengenai otomisasi badan usaha publik, termasuk diantaranya adalah rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalahan layanan kesehatan pada masa itu. Memang transformasi ekonomi melalui Doi Moi menunjukkan keberhasilan. Namun, politik Vietnam masih dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam yang mempertahankan kendali penuh atas pemerintahan dan sistem politik. Itu artinya pemerintah Vietnam menghendaki adanya liberalisasi ekonomi, tapi tidak dengan liberalisasi politik. Meskipun demikian, keberhasilan ekonomi membantu pemerintah Vietnam memperoleh legitimasi dari rakyatnya dan mengurangi tekanan masyarakat dari keinginan untuk adanya reformasi politik yang lebih besar dan meluas.